Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nabayu, salam kebajikan, salam harmoni. Pada video kali ini kami akan membuat tutorial cara membuat course, kelas, quiz, membuat user, dan menyeting IP. Baik, langkah yang pertama kita lakukan yaitu kita membuka exam pp-nya terlebih dahulu. Kita ketikkan exam pp, kita buka. Setelah tampil seperti ini, kita pilih start yang pada bagian Apache, kemudian MySQL. Cukup dua itu saja. Kemudian jika sudah nyalakan Apache dan MySQL, kita langsung buka browser, bisa buka lewat Google Chrome atau yang lainnya. Saya akan mencoba buka dengan Google Chrome. Nah, di sini kita ketikkan localhost terus garing Moodle, enter. Nah, di sini sudah tampilan menu login. Di sini saya login akan sebagai admin, yaitu admin. Kita ketikkan kata sandinya, langsung klik login. Nah, jika sudah tampil seperti ini, saya akan langsung saja membuat yang pertama, yaitu membuat course. Dengan cara yaitu kita tekan administrasi situs, kemudian kursus, tambah atau ubah kursus. Nah, jika tampilan seperti ini, kita akan membuat saya akan membuat kursus ini hanya untuk satu kelas, yaitu dengan cara kita bisa tekan buat kategori baru. Di sini kita pilih yang bagian atas, kita ketikkan namanya, misalkan 12 bahasa. Nah, pada nomor ID kategori ini tidak perlu diisi karena tidak wajib. Kemudian langsung ke klik membuat kategori. Nah, di sini agar tidak bingung, yang pada course lain-lain ini kita bisa hapus saja dengan cara klik yang segitiga itu, tekan hapus, kemudian klik hapus, lanjutkan. Nah, kita sudah membuat course satu kelas. Situ akan kita tambahkan misalkan mata pelajaran yang ada di dalam kelas itu, yaitu dengan cara yang pertama, sini sudah tampil, klik dulu bahasanya, kemudian tampil seperti ini. Kita buat kursus baru, misalkan di dalam kelas itu kita belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini kita berikan nama singkatnya, misalkan BI. Nah, di sini pada tanggal akhir khusus ini, jika kita ingin menentukan tanggal akhir khusus, bisa dengan cara klik centang ini, atau jika kita tidak ingin memberikan tanggal akhir khusus, bisa menonaktifkannya dengan menghilangkan tanda centang ini. Nah, kemudian pada gambar khusus ini, jika kalian ingin menambahkan logo agar lebih menarik kelihatan course-nya, bisa juga. Di sini saya tidak ingin menambahkan logo, tadi langsung saja saya simpan dan kembali. Nah, di sini sudah selesai proses pembuatan kelasnya pada course 12 bahasa. Jadi kita langsung saja beralih ke beranda situs, dan tampil seperti ini. Jadi proses pembuatan course yang saya lakukan sudah berhasil. Untuk selanjutnya, proses pembuatan kuisnya akan disampaikan oleh teman saya, Adi. Nah, di sini saya akan melanjutkan tutorial yang telah diberikan tadi oleh Adike mengenai pembuatan course atau kursus. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat kuis terlebih dahulu. Pertama, kita sebagai admin mengakses kursus yang telah dibuat. Nah, pertama terlebih dahulu kita harus mengubah di sini terlebih dahulu, yaitu hidupkan mode ubah.
Lalu kita pertama, agar nanti tidak bingung saat diakses, kita ubah topik 1 ini menjadi UAS Bahasa Indonesia. Nah, ini sudah terubah. Nah, untuk menambahkan kuis, kita di sini klik tambahkan sebuah aktivitas atau sumber. Di sini kalian bisa memilih beberapa macam. Nah, di sini saya akan memilih kuis. Di sini kalian masukkan nama, ujian semester bahasa Indonesia. Nah, untuk perkenalan ini bisa kalian isi deskripsi, misalkan untuk kelas A dengan alokasi waktu misalkan pengerjaan 60 menit. Ini untuk deskripsi deskripsi kuis kalian. Nah, untuk waktu pengerjaan di sini kita aktifkan dulu yang paling atas, ini yaitu waktu mulainya. Di sini saya start 8 Juni 2022. Nah, di sini untuk akhir kuisnya kan tadi di atas di set sekitar 1 jam. Nah, di sini kita setting juga 1 jam. Ini untuk menutup kuisnya. Jika ini tidak dicentang, maka kuisnya akan terbuka terus. Sini akan saya centang sekitar 1 jam saja. 1 jam. Waktu pengerjaan kita aktifkan 60 menit. Nah, ini adalah settingannya ketika waktu berakhir. Di sini ada 3 settingan, yaitu yang pertama secara otomatis soal yang telah dikerjakan terkirim. Lalu yang kedua yaitu ada tambahan waktu untuk mengirim tapi tidak dapat mengisi soal yang belum terjawab. Yang ketiga adalah upaya harus diserahkan sebelum kadaluarsa atau tidak dihitung, yaitu artinya jika tidak diserahkan pada jamnya maka tidak akan masuk jawabannya ke sistem. Jadi kita pilih yang pertama itu secara otomatis terkirim. Nah, untuk nilai ini kalian bisa bebas mengisikannya berapa untuk lulus. Upaya pengerjaannya ini berapa kali mereka diizinkan mengerjakan. Di sini saya akan setting 1 kali saja. Nah, untuk tata letak ini untuk pertama kali muncul itu bisa menampung berapa soal. Nah, di sini saya akan sekiranya membuat setiap pertanyaan saja, yaitu artinya 1 pertanyaan di 1 layar. Nah, untuk perilaku soal, nah ini acak dalam soal ini maksudnya untuk soalnya itu kan misalkan kalian nanti membuat 10 atau 20 soal. Di sini soalnya akan kalian acak setiap orang atau tidak. Jika soalnya akan diacak, kalian pilih ya. Jika soalnya tidak diacak, kalian pilih tidak. Dan sini saya pilih ya saja ya. Nah, itu saja yang harus di setting ketika akan membuat kuis. Nah, simpanan kembali ke kursus. Nah, tadi kita sudah membuat tampilan awal dari UAS tersebut. Sekarang kita untuk membuat soalnya, kita masuk ke sini. Nah, di sini belum ada soal. Kita masuk ke edit quiz. Di sini kita memasukkan tambah, yaitu sebuah pertanyaan baru. Nah, di sini ada berbagai macam pilihannya, dan saya akan memilih pilihan ganda. Kita klik tambahkan. Nah, untuk nama soal ini kita berikan saja nomor 1. Dan untuk teks soalnya, nah tadi saya sudah mendapatkan beberapa soal. Nah, di sini saya akan mengcopy langsung soal-soalnya. Untuk soalnya kita langsung taruh di teks soal. Lalu untuk di sini kita tidak usah setting apapun. Nah, jawabannya di sini kita setting cukup 1 jawaban. Lalu pilihannya ABCD. Di sini untuk kalian tidak perlu mengetik A, B atau C lagi karena di sini sudah langsung tersetting. Kalian langsung masukkan saja jawabannya. Nah, di sini yang pertama. Nah, untuk jawabannya A. Nah, di sini kalian pilih nilainya. Nah, saya akan masukkan jawabannya terlebih dahulu semuanya. Lalu untuk jawaban yang C,
dan terakhir untuk jawaban yang E. Nah, setelah itu kalian bisa memberikan nilai pada jawaban kalian. Cara memberi nilai di sini, diberi nilai ini. Nah, karena ini soalnya ABC, berarti satu soal itu langsung bernilai 100. Nah, di sini saya langsung menjadikan jawaban yang benar. Jika jawaban yang benar adalah A atau pilihan 1, langsung berikan saja di nilai ini dengan 100. Jika yang lain jawabannya salah, berikan nilainya tidak ada. Nah, kita simpan perubahan. Nah, total nilainya di sini tingkat tertingginya kita berikan 100 dan masing-masing soal itu kita berikan klik pensilnya dulu, masing-masing soal kita berikan nilai 20. Nah, soal nantinya bernilai 20. Nah, di sini saya akan memberikan 5 soal saja ya. Nah, tambah saja. Nah, di sini saya sudah sampai ke soal yang kelima, yaitu soal terakhir. Karena ini tutorial, saya masukkan hanya 5 soal saja. Yang pilihan 2 untuk pilihan B. Kita di sini isikan hati-hati saja, tidak usah cepat mengisikan soal dan jawabannya. Nah, saya sudah selesai untuk membuat ke-5 soal tadi, di mana masing-masing soal ini diberikan nilai sebanyak 20 poin jika benar per soalnya. Dan nantinya jika semuanya benar akan dapat nilai 100. Nah, di sini nilainya ya. Kalian ubah saja nanti tingkat tertingginya menjadi 100. Nah, jika sudah kalian simpan. Nah, di sini kita akan mencoba kuis yang telah kita buat tadi ya. Kerjakan kuis saja. Nah, di sini ada beberapa soal yang telah kita buat tadi. Nah, saya akan mencoba menjawab-jawabnya. Nah, saya akan mencoba menjawab-jawab saja. Nah, jika sudah selesai, konfirmasi saja kalau selesai. Nah, di sini sudah terlihat kuis yang telah saya kerjakan tadi. Di sini sudah terlihat jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Serta nilainya sudah terlihat. Digunakan untuk menjawab. Jawaban yang benar apa jika jawaban kalian salah. Juga sudah terlihat kunci jawaban yang benar. Nah, sekarang kita akan membuat user untuk siswa agar mereka bisa login ke kuis yang telah kita buat. Nah, di sini kalian masuk ke administration site, administrasi situs, langsung ke bagian pengguna. Di sini kalian bisa masuk ke lihat daftar pengguna. Nah, di sini ada beberapa yang sudah saya buatkan akun. Di sini saya akan mencontohkan untuk menambahkan yang baru. Kita klik tambahkan baru. Nah, di sini nama penggunanya misalkan saya coba Ardike Gede dengan passwordnya saya coba bisa 01. Nah, ya.
karena dalam membuat password harus berisikan satu huruf besar, nomor, dan satu tanda baca. Kita harus isi di sini ya, nama depan gede, nama akhirnya Ardike. Di sini saya akan memasukkan emailnya Ardike. Emailnya itu gede ardike04@gmail.com. Nah, di sini sudah berisikan. Nah, kalian langsung ke tambahkan pengguna saja. Nah, sudah ada, yaitu dari Ardike. Ya, sudah ya. Nah, sekarang agar situs ini nantinya bisa diakses oleh Ardike, yang pertama yaitu kita harus yang pastinya terkonek dengan WiFi ya. Dan yang kedua itu menggunakan IP dari WiFi yang sama. Nah, di sini contohnya saya menggunakan Undix Harmony. Nah, saya akan klik Properties. Di sini saya akan mendapat IP dari Undix tersebut, yaitu 10.10.49.235. Dan di sini saya copy saja IP-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke C. Kita ke XMPP, lalu ke htdocs, lalu ke Moodle. Nah, di sini ada file PHP bernama config. Kita klik kanan lalu edit with notepad. Nah, di sini kita memasukkan IP dari WiFi yang telah kita gunakan. Karena saya menggunakan Undix Harmony, saya mengcopy IP-nya dan save. Nah, di sini saya akan mencoba membuka situs ini dengan IP yang telah saya copy tadi. Nah, di sini sudah saya copy IP-nya, lalu kita slash. Nah, di sini sudah masuk ya. Nah, setelah kita menyeting IP tadi, sebelumnya kita harus memberikan akses untuk kemudian kita terhadap quest yang telah kita buat tersebut. Nah, di sini setelah masuk ke kursnya, di sini kita masuk ke pengaturan lalu kita lanjutkan. Nah, di sini untuk pengguna kita masuk ke pendaftaran manual. Di sini kita masuk ke pengguna terdaftar ya, bukan ke pendaftar manual. Nah, di sini kita harus memasukkan daftar pengguna yang kalian beri akses untuk course tersebut. Di sini jadi Ardike di email. Nah, di sini saya telah menambahkan Ardike sebagai pengguna yang terdaftar yang bisa mengakses course tersebut. Nah, pengguna sudah terdaftar. Di sini sudah masuk ya, namanya Ardike. Nah, untuk sekarang Ardike sudah bisa menjawab kuisnya dengan masuk ke course bahasa yang telah dibuat tadi. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ardike. Di sini saya akan melanjutkan proses pengaksesan, yaitu di sini saya akan mengakses kuis yang dibuat pada course bahasa Indonesia yang dibuat oleh admin. Itu saya login sebagai siswa, yaitu yang pertama kita lakukan yaitu membuka browser. Dan saya menggunakan Microsoft Edge. Kita ketikkan IP dan Moodle alamatnya. Kita tekan enter. Nah, setelah tampil menu login ini, kita masukkan username yang tadi dibuatkan oleh admin dan passwordnya, yaitu Ardike gede, passwordnya undixa nomor 1 titik. Coba kita lihat dengan cara mengklik tanda ini. Nah, jika sudah benar, kita langsung klik login. Nah, di sini sudah kelihatan kelas atau course yang dibuat oleh admin. Jadi kita langsung saja untuk mengakses quiz yang sudah dibuat oleh admin tadi. Itu dengan cara kita klik pada course ini. Nah, tadi kan sudah dibuat, yaitu ujian akhir semester bahasa Indonesia.
Yaitu kita klik ini, kemudian kita mencoba menjawab kuis yang telah dibuat dengan cara pilih kerjakan kuis sekarang. Kita mulai usaha, kita mulai menjawab. Yang pertama, kita di sini hanya tutorial, saya jawab asal-asalan saja. Pertama soalnya itu kan A, kemudian halaman selanjutnya kita pilih option B, selanjutnya option C, option D. Nah, kita sudah sampai di soal yang terakhir, yaitu D. Langsung, jika sudah selesai menjawab semua soal, kita pilih selesaikan kuis. Nah, kalian bisa mengecek bahwa setiap soal itu apakah jawabannya sudah tersimpan atau belum. Ini sudah ada keterangannya bahwa semua soal sudah tersimpan jawabannya. Kita langsung kumpulkan semua dan selesai. Klik kumpulkan semua dan selesai. Nah, jadi kita dapat dilihat bahwa yang benar itu hanya 1, yang salah 4. Ini hanya sekedar tutorial, bukan jadi mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Nah, ini kan sudah ada keterangannya, misalkan jawaban Anda salah dan yang benar adalah tidak tanpa teks. Nah, jadi proses membuat course, kelas, kuis, membuat user, dan menyeting IP pada tutorial membuat pada Moodle sudah berhasil. Nah, jadi sekian tutorial dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebaikan, salam harmoni.